Badai siklon tropis Roja yang menyebabkan cuaca ekstrim di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur merupakan siklon ke-10 yang terdeteksi di Indonesia. Badai siklon tersebut merupakan yang paling kuat dibandingkan siklon-siklon sebelumnya. Selain mengakibatkan tingginya gelombang laut, siklon tropis Roja juga mengakibatkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat disertai badai dan petir. Selain melanda NTB dan NTT, siklon tropis Roja juga berdampak langsung pada wilayah Bali. Cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai badai melanda dua wilayah di Bali, yaitu Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Buleleng. Siklon tropis adalah sistem tekanan rendah yang sering disebut dengan badai. Badai tersebut disertai kecepatan angin maksimum lebih dari 34 knot dan pertumbuhan awan hujan yang masif di sekitarnya. Sejak awal kemunculannya, siklon tropis Roja merupakan bibit siklon tropis 99S. Namun bibit siklon ini kemudian berubah sejak 5 April 2021 menjadi siklon tropis karena kecepatan angin telah melewati 35 knot yang merupakan ambang batas siklon. Siklon tropis Roja atau bibit 99S yang menjadi penyebab cuaca ekstrim di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah yang terkena dampak dari siklon tropis Roja adalah Bali. Lalu, bagaimana pergerakan siklon Roja dan apa dampak yang ditimbulkan terhadap cuaca di Bali? Berikut penjelasan Bapak Iman Faktur Rohman, SSI MDM, Koordinator Bidang Data dan Informasi, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Wilayah 3 Denpasar. Ya, mungkin saya bisa cerita dari awal dulu ya. Jadi siklon tropis Roja atau kita sebut TC Roja itu awalnya kan dari bibit siklon dari pusat tekanan rendah, kemudian semakin menguat pada tanggal 5 itu udah bisa dikategorikan sebagai siklon. Nah, munculnya ada di Nusa Tenggara Timur waktu itu tanggal 5, makanya di Nusa Tenggara Timur ketika terhantam siklon tropis Roja ini cuaca di sana sangat ekstrim, bahkan beberapa bangunan dan juga pohon tumbang, banjir bandang, banjir melanda Kupang dan sekitarnya, dan beberapa pulau di atasnya juga. Kemudian si Roja ini juga, siklon tropis Roja ini, dia punya arah gerak. Dia punya arah gerak menuju ke arah barat daya. Jadi kecenderungan dari siklon tropis itu dia akan bergerak menuju ke arah kutub ya, sehingga pergerakannya menjauh dari Indonesia. Nah sekarang posisinya di tanggal 9 ada di warna biru ini, ya. Jadi cukup jauh dari Denpasar, selatan Jawa Bali ya. Ini jaraknya kurang lebih dari Denpasar 1.430 kilo kalau kita lihat dari rilis dari TCWC itu. Nah, sehingga dengan posisi ini maka pengaruh dari tanggal 7 kemudian tanggal 8, pengaruh ke Bali sendiri memang bukan pengaruh secara langsung tetapi tidak langsung, artinya berpengaruh terhadap cuaca di Bali. Nah, kemarin tanggal 7 April itu 2 hari setelah dari NTT, dia terus bergerak ke arah barat daya dan menimbulkan pertemuan angin dan belokan angin. Di mana pertemuan angin dan belokan angin di sini menimbulkan potensi terbentuknya awan-awan konvektif dan pada saat itu juga terbentuk menjadi awan CB. Nah, awan CB di sekitar utara Bali, waktu itu ada di Klungkung, kemudian Buleleng, dan juga Karangasem, sekitarnya 7 dan tanggal 8 ya. Nah, kemudian bagaimana kondisi saat ini? Kondisi saat ini, kalau kita lihat jaraknya cukup jauh dari Jawa dan Bali, memang masih ada dampak cuaca di sini. Kita lihat ada warna oranye ya. Nah, ini artinya
menimbulkan pumpunan awan ya yang berpotensi untuk terjadinya hujan di wilayah ini. Kemudian proyeksi ke depan seperti apa untuk tropical cyclone ini? Kalau kita melihat bahwa trajektorinya akan memasuki daratan di bagian barat dayanya Australia. Nah, alamiahnya kalau siklon tropis Roja ini dia akan melemah ketika suhu muka laut makin dingin. Kalau kita secara teoretikal, kalau kita baca itu bahwa tropical cyclone itu akan tumbuh pada suhu muka laut di atas 26,5 derajat. Makin ke selatan ya makin dingin, karena makin dekat kutub ya, dingin. Dia akan melemah. Apalagi dia kalau udah masuki daratan, maka akan cepat hilang karena bahan bakarnya adalah uap air hangat gitu kan. Sehingga perkiraan masuk ke daratan itu mulai per tanggal 11 April. Dengan melemahnya siklon tropis ini, maka pengaruh terhadap kondisi cuaca di Bali juga akan semakin melemah dari siklonnya. Karena dia akan menarik semua angin, kalau ini melemah maka anginnya akan kembali normal.